Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Sanjaya dengan NPM E1D023038. Yang terhormat Ibu Rida selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran produk pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh strategi pemasaran terhadap kinerja agribisnis berdasarkan jurnal penelitian dan kasus nyata yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sektor agribisnis di wilayah Nigeria Utara Tengah yang menghadapi tantangan kinerja yang rendah akibat kurangnya penerapan strategi pemasaran yang efektif. Nah, meskipun agribisnis dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, banyak usaha yang mengalami penurunan volume penjualan dan akhirnya mengalami kerugian. Nah, untuk tujuan daripada penelitian ini, menganalisis pengaruh strategi pemasaran atau bauran pemasaran yang meliputi produk, promosi, harga, dan juga tempat atau distribusi terhadap indikator kinerja agribisnis, yaitu keuntungan, volume penjualan, pangsa pasar, dan loyalitas pelanggan. Untuk metode yang digunakan, menggunakan desain survei cross-seksional dengan sampel 338 pelaku agribisnis pengolah butiran ubi kayu, Cassava granules, di 5 negara bagian di Nigeria Utara Tengah. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan model regresi multivariat. Nah, adapun temuan utama yang ditemukan pada jurnal ini, yang pertama mengenai strategi promosi. Ini sangat berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Nah, kemudian strategi distribusi. Ini berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian strategi harga berpengaruh kuat terhadap pangsa pasar. Dan yang terakhir, strategi produk hanya berdampak kecil terhadap profit atau keuntungan. Nah, untuk konsep pemasaran produk pertanian yang ada di jurnal ini, yang pertama mengenai struktur pasar dan aktor pemasaran. Struktur pasar dalam penelitian ini bersifat semi kompetitif, yang dimana melibatkan produsen atau pengolah singkong, pedagang pengumpul, distributor, pengecer, dan konsumen akhir. Nah, pedagang perantara dan distributor ini menjadi aktor dominan karena mereka menguasai akses pasar dan juga jaringan distribusi. Nah, kemudian untuk saluran pemasaran dan alur distribusi, ini dimulai dari produsen, kemudian ke pedagang pengumpul, selanjutnya ke distributor, kemudian ke pengecer, dan sampai hingga akhirnya ke konsumen akhir. Nah, kemudian untuk fungsi pemasaran yang dominan, ada 3. Yang pertama mengenai fungsi fisik. Ini sangat dominan melalui pengolahan ubi kayu menjadi butiran dan pengangkutan barang ke pasar. Nah, kemudian untuk fungsi pertukaran, ini terwujud dalam strategi penentuan harga untuk memenangkan pangsa pasar dan strategi promosi untuk menarik pelanggan. Nah, yang terakhir fungsi fasilitatif meliputi peran asosiasi atau serikat pekerja dalam menyediakan informasi pasar dan bantuan akses pinjaman bagi para pelaku usaha. Nah, kemudian jurnal ini juga disandingkan atau dibandingkan dengan kasus nyata yang ada di Indonesia. Sini saya mengambil salah satu pedagang tahu kedelai di Pasar Bentiring. Beliau ini bernama Bang Hidayat. Nah, kemudian untuk persamaan daripada tahu kedelai ini dengan jurnal yang ada, yang pertama mereka memiliki rantai pemasaran panjang. Nah, rantai pemasaran panjang yang dimana tahu kedelai ini dimulai dari produsen tahu, kemudian ke pedagang, selanjutnya ke pengecer, dan hingga sampai ke konsumen akhir. Nah, sementara pada jurnal sebelumnya, rantai pemasaran dimulai dari produsen, kemudian ke pedagang pengumpul, selanjutnya ke distributor, ke pengecer, dan hingga ke konsumen akhir. Dan ini bisa kita lihat bahwasanya mereka memiliki kesamaan pada rantai pemasaran yang panjang. Kemudian ketergantungan pada perantara, yang artinya mereka sama-sama bergantung pada pedagang kedelai dan distributor. Nah, kemudian posisi tawar produsen lemah. Nah, yang artinya harga sering ditentukan pasar dan distributor bahan baku.
Kemudian untuk perbedaan yang pertama strategi produk memiliki efek minimal terhadap keuntungan. Ini didapatkan pada jurnal yang ada atau membahas mengenai singkong di Nigeria. Sedangkan diferensiasi produk sangat meningkatkan nilai jual dan laba berdasarkan kasus nyata yang ada di Indonesia. Kemudian di Nigeria, promosi berpengaruh negatif terhadap volume penjualan, sedangkan promosi digital dan branding terbukti meningkatkan volume penjualan secara nasional di Indonesia. Apa sih faktor penyebabnya? Nah, yang pertama, konsumen Indonesia mulai sadar kesehatan dan variasi. Nah, sementara wilayah studi Nigeria, produk mungkin masih dianggap sebagai komoditas dasar homogen. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat literasi digital dan infrastruktur pemasaran juga menjadi salah satu faktor penyebab, di mana bahwasanya tingkat literasi digital ini antara Nigeria Utara Tengah dengan sentra tahu di Indonesia itu cukup berbeda. Nah, kemudian rekomendasi strategis yang diberikan, yang pertama penguatan kelembagaan dan integrasi rantai pasok. Nah, yang dimana ini bisa melalui strategi penguatan koperasi produsen tahu dan petani kedelai lokal. Nah, dengan cara mengintegrasikan petani kedelai dan koperasi, kemudian produsen tahu, dan selanjutnya ke pasar modern. Kemudian yang kedua, transformasi strategi pemasaran UMKM tahu. Nah, hal ini juga dilakukan melalui strategi penguatan branding lokal, kemudian digital marketing, baik itu melalui WhatsApp Business, Marketplace, media sosial, kemudian TikTok, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, inovasi produk. Contohnya, tahu yang hanya tahu biasa mungkin bisa diinovasikan menjadi tahu organik, tahu sehat, ataupun tahu yang bersifat premium. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jurnal ini menegaskan bahwasanya strategi pemasaran lebih menentukan kinerja agribisnis dibanding kualitas produk semata. Dalam konteks Indonesia, khususnya pemasaran tahu kedelai, persoalan utama bukan hanya harga bahan baku, tetapi juga struktur pasar yang timpang dan lemahnya sistem distribusi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan dan inovasi pemasaran menjadi kunci peningkatan kesejahteraan produsen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.